setiap kalau untuk pekerjaan struktur itu kita setelah pengecoran, misal kita punya rencana kerja itu lokasi atau zona ini. Nah, setelah hari berikutnya apakah titik itu terus kendalanya? Ada juga misal lokasi itu nggak direncanakan, ternyata kita rencanakan itu lebih bagus, jadi satu langkah depan gitu. Jadi itu kita harus ada rencana kerja sama evaluasi terkait manpower kayak gitu-gitu. Terus dari biaya sendiri, biaya itu kan udah ditentukan berapa-berapanya. Nah, kita itu kalau misal kita juga harus mengendalikan biaya. Di situ harus bagaimana cara kita untuk saving cost-nya. Jadi bisa misal material X itu apa namanya dikaji ulang atau ada kajian teknis, ternyata untuk menggunakan material ini itu bisa lebih saving seperti itu. Jadi apa namanya pengendaliannya seperti itu untuk biaya. Terus untuk pembayaran seperti itu kita juga harus mengingat kebutuhan manpower kita segitu, kita harus ada perhitungan apakah ada cukup apa belum. Nanti kalau kita terlalu over, misalnya terlalu banyak manpower tapi ternyata volume yang dikerjakan sedikit, itu juga cost-nya yang kita keluarkan juga terlalu banyak gitu. Jadi kita untuk pengendalian biaya itu lebih ke misal ada material atau apa itu kalau apa namanya bisa di saving cost ya kita mengendalikannya di situ. Terus untuk mutunya sendiri kita juga selaku kontraktor pelaksana itu juga harus sebelum dilaksanakan pekerjaan melaksanakan pekerjaan dan setelah melaksanakan pekerjaan seperti itu. Kalau mutu itu dari kontraktor pelaksana melakukan checklist sebelum, ketika, dan sesudah seperti itu. Jadi kita tahu mengevaluasi. Ternyata setelah pengecoran ada defect ini. Ini kendalanya apa? Seperti itu. Terus apa namanya mutu terkait kan kita udah ada spek tuh yang udah ditentukan nah kita harus menyesuaikan mutu materialnya tersebut apa namanya harus sesuai spek seperti itu dilakukan pengujian itu data mendukung untuk apa mutu itu sendiri seperti itu yang perlu kita perhatikan. Kalau misal kita kerja cepat itu waktu ya kita ya kerja cepat tapi mutunya enggak, nanti apa namanya efeknya ke biaya apa biaya repair. Jadi BMW ini harus bersinergi, maksudnya harus saling saling keterkaitan loh. Jadi semisal waktunya cepat ya kita harus harus apa mutunya terkait biaya itu juga saving gitu. Itu sih mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, terima kasih. Energi yang apa namanya BMW tadi. Terima kasih, Bu. Mungkin menyambung pertanyaannya tadi, Bu. Kalau ya sesuatu yang bermasalah mungkin dalam waktu dan biayanya ya, Bu. Kalau kayak gitu, siapa yang bertanggung jawab, Bu? Apakah kontraktor atau ownernya? Gitu, makasih, Bu. Dengan siapa ya? Bayu atau siapa? Iya, Bayu, Bu. Oke. Baik. Ini memang kalau di dunia kontraktor itu dalam arti dari segi
Maaf Bu, kok putus-putus ya? Gede lah, itu kan. Maaf Bu, ini putus-putus sekali tuh Bu. Ya ini mohon maaf. Koneksinya cek ya. Cek, halo, udah? Ya. Iya, iya. Nah, pecah. Nah, jadi tuh pandemi itu kan kontraktor pelaksana juga punya vendor-vendor terkait pendatangan material. Di situ kan harganya terkait kita kan bilang ekonomi itu kan keuntungan dari segi harga gitu. Terus ekonominya petani kita apa namanya cara untuk pekerjaan material itu apa namanya tercukupi seperti itu. Pandemi itu yang bertanggung jawab terkait waktu ya. Alhamdulillah ini proyek yang saya jalani itu walaupun pernah itu mengalami bukan ini sih. Halo, masih putus-putus nggak suaranya? Lumayan sih Bu. Mungkin atau videonya dimatikan saja gitu Bu. Jadi mungkin biasanya kalau misalnya pakai video sama itu karena kadang berat ya. Oh gitu. Video. Coba ini. Nah ini bisa. Ya ini better sih. Oke. Apa namanya? Pandemi siapa yang tanggung jawab ya, kontrak tanggung jawab. Dengan schedule seperti itu, manpower kita dibatasi karena ada protokol kesehatan, dan itu kita harus punya kiat-kiat atau langkah-langkah bagaimana seperti itu. Kita harus nerapin, kita cuma dapat kerja sampai jam biasanya lembur, kita cuma sampai maghrib seperti itu. Tapi selama masa-masa pandemi paling berat itu, alhamdulillahnya bisa tetap jalan seperti itu. Apa lagi ya? Maaf Bu, tanya lagi. Ya. Jadi kalau terkait biaya kos gitu Bu, apa mungkin maksudnya kan mungkin ada kenaikan biaya atau bagaimana Bu? Terus itu apa bisa meminta tambahan sama owner atau bagaimana Bu? Apa ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor? Ya, itu sebenarnya kalau terkait itu memang awalnya material itu susah didatangkan gitu kan, tapi risikonya dari kontraktor karena emang udah dikontrak kan udah segitu gitu. kecuali kita itu bisa klaim kepada owner itu ketika ada perubahan gambar atau penambahan gambar ataupun perubahan pengurangan desain gambar di lapangan dari perencana. Nah itu kita bisa klaim. Kalau terkait istilahnya itu ya udah aku dari owner itu ngasih harga ya gitu kan, dimana internalnya kontraktor pelaksana caranya itu bisa mendatangkan material itu gitu sih. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Selamat siang Bu, saya mau bertanya Bu. Saya mau tanya untuk di bidang konstruksi sekarang kan mulai banyak pengembangan seperti konsep-konsep seperti lean construction, kemudian ada pengembangan ke arah
BIM itu kalau dari APG sendiri apa yang sedang dikerjakan ya Bu untuk dalam pengembangan supaya bisa semakin lebih jadi lebih baik Bu, gitu. Terima kasih Bu. Oke, dari ini yang apa? Yang KP di sini nggak sih, Masnya? Saya tidak KP tapi kemarin beberapa waktu lalu saya kunjungan Bu. Oh gitu ya ya. Iya Bu. Pakai PIN ya. PIN ini di APK memang udah di apa namanya? Udah dijalankan. Di sini udah ada Revit, ada apa namanya? Yang schedule itu Navisworks sama yang manajemen itu BIM 360 360 itu sendiri udah kita jalanin. Terus yang apa namanya? Benernya udah di proyek ini udah jalan sistemnya. Dari Revitnya sendiri tuh dari struktur arsitektur, plumbing, MEE itu udah mulai jalan. Terus untuk schedule juga evaluasinya udah menggunakan Navisworks sama MS Project seperti itu. Terus sama manajemennya sendiri terkait dokumen seperti itu juga kita udah pakai 360 seperti itu. Halo, tes. Ada lagi mungkin terkait yang PIN, Mas Misal, apa yang mau ditanyakan lebih rinci? Lebih baik itu dipancing pertanyaan, jadi saya bisa jawab. Daripada saya nanti cerita malah kemana-mana, jadi kurang ini, mending tanya. Saya mau tanya. Tadi kan Ibu di bagian dokumen manajemen sistem ya Bu. Nah, skill apa sih Bu yang dibutuhkan buat dokumen manajemen sistem? Terus untuk aktivitas dalam dokumen manajemen sistem tuh apa sih, sama permasalahannya tuh apa sih Bu biasanya dalam manajemen dokumen itu? Ini saya bicara, ini PIN-nya atau gimana ya? Atau dokumen, maksudnya dokumen manajemen sistem yang bagaimana? Tadi kan Ibu di bagian dokumen manajemen sistem ya Bu? Oh ya. Yaitu kendala-kendalanya apa gitu? Ya biasanya tuh apa gitu? Oke. Terima kasih cara menjawab terkait dokumen manajemen sistem, di mana saya itu pegang dokumen terkait pengendalian apa namanya kontrak, terus penagihan kepada owner. Terus dari kontraktor sendiri itu ada dua, eksternal sama internal. Untuk eksternal itu kita APG kontraktor pelaksana ke konsultan pengawas, ke owner, ke konsultan atau QS seperti itu. Ada juga kalau internal itu kita laporan ke pusat kita, kantor pusat kita seperti itu. Nah, untuk dokumen manajemen sistem sendiri itu di dalam kontrak sudah disebutkan bahwa kontraktor pelaksana itu harus menyajikan job drawing, terus persetujuan material, izin kerja, terus apa namanya job drawing, izin kerja ini sama apa namanya pengajuan-pengajuan yang lain sifatnya harus menggunakan persetujuan sama owner. Ada nanti laporan mingguan, laporan harian, laporan bulanan, seperti itu. Itu yang kita harus menyajikan ke owner dan disetujui oleh owner, seperti itu. Terus untuk kita ke internal, ke kantor pusat juga seperti itu. Kita ada laporan mingguan sama laporan bulanan, seperti itu. Terus apa namanya? Tapi untuk dokumen manajemen sistemnya sendiri itu untuk
laporan harian dari APG itu sudah menggunakan BIM 360. Jadi di situ udah kita tahu manpowernya segitu, kerjanya berapa jam, terus uraian pekerjaannya apa aja, fotonya apa aja, itu kita tahu. Terus terkait K3 kita juga harus ada laporannya, K3 laporan bulanan, laporan mingguan itu ada. Misi terkait mutu itu juga kita ada pengendalian laporan terkait laporan mingguan sama laporan bulanan seperti itu. Izin kerja itu kita harus ada ISA-nya dari segi K3-nya, terus habis itu izin pekerjaannya apa, terus mappingnya di mana, seperti itu. Apapun yang dikerjakan oleh kontraktor itu harus punya punya surat menyurat itu perlu seperti itu. Kendalanya sih belum ada. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Oke, Bu, terima kasih, Bu. Halo, Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mumpung bisa ngobrol-ngobrol. Saya mau tanya, Bu. halo, Saya mau tanya. bentar. Ya, saya mau tanya. Ya. Di era pandemi ini, untuk schedulingnya bagaimana ya, Bu? Apakah membuat baru atau Suaramu nggak kedengeran, Immanuel Bayu. Oh. Putus-putus. kalau sekarang gimana? Ini ya, terkait schedule pandemi ya, bagaimana mengelolanya gitu. Halo, cek. Immanuel Bayu, mungkin boleh diulang pertanyaannya. Tadi putus-putus. Oke nih, untuk di masa pandemi, schedule gimana ya, Bu? Dari segi schedule, itu kita kan pengamat schedule itu udah disetujui ya. Ya harus itu, tapi kita bagaimana kita percepatan di situ. Kita breakdown lagi. Percepatan mana di mana kita manpower terbatas dengan item pekerjaan yang harusnya semisal itu di masa enggak pandemi ya, ini kasarannya aja, sangat sederhananya aja, semisal item pekerjaan itu di keadaan sebelum pandemi itu bisa dikerjakan 10, sedangkan sekarang pandemi itu cuman bisa 5, itu kan harus bagaimana caranya dengan volumenya yang sama tapi manpower kurang, lah itu kita harus breakdown lagi di situ, entah itu nanti penambahan atau penambahan schedule, tapi dengan dasar yang jelas seperti itu. Mohon maaf, saya angkat telepon dulu, Bapak ya. Nggak apa-apa, Bu. Boleh. Silakan. Iya. Halo. Halo, Bu. Gimana? Ya. Gimana, ada lagi? Silakan. Yang lainnya kalau ada mau tanya lagi. Halo Bu, mau tanya. Aduh. Tadi kan untuk BMW-nya sendiri ada biaya mutu sama waktu. Terus tadi mau melanjutkan pertanyaan yang pandemi. Jadi untuk biaya mutu sama waktu pasti ada kendala di saat pandemi, atau itu mobilisasi atau pengadaannya. Lalu kan di situ udah terlanjur, seandainya kontraknya sudah disetujui sebelum adanya pandemi. Betul. Pasti kan itu harus ditaati, soalnya kan kontrak juga perjanjian. Nah,
Betul. Di situ kan pasti istilahnya banyaknya kendala kan berarti mempengaruhi gimana kinerja. Nah itu apakah kontrak itu bisa diajukan adendum kontrak sebagai opsi atau gimana? Karena soalnya adendum itu kan membutuhkan persetujuan pihak-pihak lain gitu loh Bu. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Terkait apa tadi? Biaya mutu waktu dan keterkaitan kontrak kerja. Iya Bu. Kontrak itu, ini saya bicara di proyek ini aja ya. Kontrak kita itu kan langsung, terus tadi bahas adendum. Walaupun keadaan pandemi seperti ini, sebenarnya harus ada yang lebih mendasar. Adendum itu bisa kita pengajuan adendum terkait karena ada pandemi, kita bisa pekerjaan itu ditambah berapa bulan karena efek pandemi. Itu tuh bisa. Kemarin juga kita sempat membuat schedule schedule apabila pandemi ini selesai bulan ini, terus plan A, plan B, plan C itu kita pengajuan. Apabila pandemi selesai bulan ini, kita itu harus memperpanjang waktu berapa lama lagi. Seperti itu ada, tapi untuk adendum sendiri itu juga ada didasari oleh perubahan-perubahan desain, ada perubahan volume, seperti itu. Dari situ kan muncul lagi bobot baru lagi atau pengurangan bobot kerja. Nah, itu di-compare dulu ketika pandemi datang gitu. Kita udah punya percobaan schedule. Mungkin Pak Hermawan. Oh, baik Pak. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau apa gitu? Pak, mungkin silakan Pak. Menguji ini pengaruh terhadap daya serap air bisa ini kamu pakai lagi pakai popor oke terkait apa nanti dikaitkan sama dikuatkan atau pengendalian statistiknya bagaimana gitu. Daya serap Mau membuka dulu pertanyaan dengan antara popor dikuatkan proyek itu KTK itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya mau bertanya lagi, Bu. Halo. Gimana? Ya Bu, saya mau bertanya untuk di Adi Persada Gedung itu yang sedang jadi concern utamanya apa ya Bu untuk dalam pengembangan? Maksud saya mungkin kalau semisal
yang sedang dikembangkan di Adi Persada Gedung untuk meningkatkan kinerja dari perusahaannya itu apa ya Bu? Begitu Bu. Inovasi atau gimana ya? Kita itu kan memang fokusnya pada divisi gedung, bangunan HRD itu. Jangan sampai Namanya kita inovasi terus sama fokus kita ke itu EP ya jadi ketika sama itu perlu kita junjung di sekarang satu banding 6 maksudnya kita tambahin ya ini kita jadi tidak bisa langsung Baik Bu, terima kasih Bu. hasil itu mempengaruhi dasar air dulu. ada lagi Itu menggiringnya kesimpulan hati-hati. Nah, Kemudian mau tanya lagi Bu, ini adalah Bu Heni. ya Kan kalau dari buku Project Management Body of Knowledge itu disampaikan ada 10 bidang ilmu. Yang salah satunya itu adalah Project Integration Management. Itu kalau di APG sendiri bagaimana penerapannya ya Bu? Begitu Bu. Terima kasih Bu. Management itu integrasi maksud saya gini loh, kamu harus tahu peran dari bahan. Misalnya pokok, ini kamu berkecimpung di bawah ini. Itu harus tahu proses pokok pengaruhnya terhadap mortar ini pasti gitu loh. Ya, ini pasti apa ya? Kalau misalnya aku bilang ini mempengaruhi daya serap. Padahal PS-nya kan cuma hidungnya cuma sedikit. Kita tidak bisa PS daya cuma sedikit. Dan dengan cuma sedikit ini, kita tambahin PS lagi. Nah, langsung kelihatan daya serapnya air juga. Nah, itu namanya. Itu mungkin lebih ke ini ya. Dan kita bawa gimana ya? Tapi kalau hanya karena volumenya membesar, terus hasilnya air hitam. Nah, ini yang lain. Kalian yang saya tanyakan itu kamu harus tahu pasti pengaruh flash terhadap mortar itu apa? Mohon maaf Bu, ini tadi bagaimana Bu? Halo, Ibu Eni. Bentar. Oh, iya.
Tadi terkait ini ya, penerapan integritasnya di proyek itu bagaimana, jadi hubungan ya kan seperti itu tuh. Bu, ini bagaimana Bu? Untuk menyatukan apa ya, sebuah manajemen proyek di sini tuh ada beberapa stakeholder terkait engineering, ada produksi, terus apa namanya, garis itu juga harus desain. Kita itu punya planning, jadi planning itu tugasnya engineeringnya itu mengelola bagaimana nanti mengelola terkait engine-nya, terus nanti dari terkait eksekusi di lapangan itu tim produksi, seperti itu sih. Kita itu sih ya, ada permasalahan, kalau semisal ada permasalahan dari supervisor, ada permasalahan di lapangan, komunikasinya itu dulu dari planning, cek lah, nanti bisa dipecahkan ketika itu bantu nggak sebenarnya. Suara saya masuk nggak ya? Halo? Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin ditanyakan apa di luar manajemen proyek mungkin juga nggak apa-apa, ini apa. Saya mau tanya Bu, mungkin kalau boleh sharing, pengalaman apa sih Bu yang mungkin kan kita kan jarang di lapangan kan mahasiswa, mungkin pengalaman yang didapat di luar kuliah gitu Bu, bisa di sharing. Kasih Bu. Sharing ketika di dunia kerja sama kuliah ya, berarti ya. Dulu tuh ini kan 2 tahun saya kerja di dunia kontraktor. Nah, di situ kebetulan itu saya mata kuliah prodi saya itu teknik pengelolaan pemeliharaan infrastruktur sipil, itu prodi saya ketika kuliah. Di situ apa namanya, diajarkan terkait infrastruktur dan gedung dan lain-lain secara umum. Nah, sedangkan saya ini sekarang bekerja di PT Asih Persada Kedung, divisinya pun gedung, seperti itu. Sangat berbeda dari dunia kuliah sama dunia kerja. Apalagi saya posisinya ini sebagai dokumen manajemen sistem, itu berbeda. Beda sama nanti kalau ketika kerja kalian itu menjabat sebagai posisi PS, terus apa namanya, scheduler, terus drafter, seperti itu. Nanti ketika kita kuliah itu diajarkan menggambar, teknik menggambar bagaimana, itu kita bisa menerapkan di sebagai drafternya. Terus ketika
kita belajar RAP, menghitung, itu bisa jadi QF, seperti itu penerapan yang dimana kita diajarkan di kuliah, terus diterapkan di dunia kerja, seperti itu. Tapi sipil itu bisa semuanya sih, mau apapun itu bisa, cuman ya itu tadi perbandingan ketika kuliah itu kan teori, apalagi nih teman-teman kan S1 ya, kalau saya kan kemarin itu saya di 4 gitu, jadi lebih banyak prakteknya, seperti itu. Jadi praktek-praktek itu lebih ditonjolkan. Mungkin kan di sini mungkin teori-teori seperti yang saya dapat juga, walaupun saya banyak prakteknya di kuliah, ketika di dunia kerja juga berbeda gitu. Mungkin untuk ketika kita kuliah itu kita belajar pengetesan ini, tes tekan, tes tarik, TBR, itu masih di dunia kerja kita pakai, teknik gambar kita pakai, menghitung RAP kita pakai, manajemen proyek itu kita pakai, seperti itu. Manajemen proyek itu lebih ke kita menentukan schedule pekerjaan, seperti itu. Seperti itu sih pengalaman. Kalau pengalaman apa ya? Kalau pun dari kuliah ke dunia kerja bingung, pasti bingung itu. Tapi kita harus bisa, enggak jauh beda sih dunia kuliah sama dunia kerja ya, cuman ada ya Bu, mungkin bisa di-sharing juga, Bu. Kita yang, maksudnya sebelum kita lulus, apa sih yang perlu kita persiapkan gitu buat masukin nanti ke dunia kerja? Mungkin kita bisa lebih dahulu gitu, Bu. Biar kita tidak terlalu, maksudnya kesusahan. Tadi kan Ibunya bilang agak susah di dunia kerja gitu, Bu. Ini semester berapa? Semester 7, Bu. Semester 7. Berarti udah kalau di Unika sendiri tuh magang. Maaf, gimana, Bu? Suaranya macet. Apa namanya? Bentar depan itu kan penentuan skripsi ya? Iya, Bu, KP terus skripsi ya. Oh, ini berarti teman-teman belum KP ya? Atau gimana? Sebagian ada yang sedang KP, Bu. Sebagian KP, sebagian enggak. Oke, di situ yang perlu kita siapkan ketika bekerja, kita tuh udah punya pandangan dulu. Kita tuh mau kerja di mana? Kontraktor, atau di perengganan, atau di mana? Atau di tentang pengawas, atau di mana? Itu perusahaan yang menerima klaster sipil, seperti itu, sipil terutamanya. Misal kalian punya pandangan untuk kerja di kontraktor swasta atau kontraktor BUMN, itu yang pertama kalian persiapkan itu. Di dunia kontraktor itu kan ada banyak ya, yaitu tadi ada planning, kalau di APK ya, ada planning, ada scheduler, ada QS, ada drafter, ada modeling, ada QC, ada cost control, ada banyak lah. Nah, di situ kalian yang menonjol itu apa? Kalian bisa, intinya kalau kalian lulus, kalian tuh harus bisa menggambar, menghitung. Kalau kalian udah bisa menghitung, bisa membaca gambar, kalian itu ke kontraktor itu semua bisa masuk gitu sih. Yang pasti ilmu kalau misal kalian sebagai kontraktor pengen jadi misal QC atau QC itu, kalian juga harus belajar terkait ilmu terkait pengujian itu bagaimana, seperti itu harus didalami. Atau spesialis apa kayak gitu juga bisa didalami. Pokoknya kita itu harus tahu diri kita itu bisanya apa sih gitu.
terus terang ini pengalaman saya awal kerja itu kaget, walaupun kuliah 4 tahun tapi kaget di dunia kerja. Karena apa? Ya itu tadi, belum punya minatmu itu apa. Dari sekarang itu lebih baik teman-teman itu dipikirkan minatnya itu mau kemana, gitu, mau apa, pandai ini. Nah nanti kalau udah dunia kerja, nanti kamu bakal bisa semuanya, bisa gambar, bisa ngitung, bisa terkait dokumen juga, seperti itu, bisa bikin schedule, seperti itu. Jadi yang disiapkan itu minat kamu itu gimana. Kalian harus lihat diri kalian. Saya itu suka apa sih, kayak gitu. Dan kamu pusing di situ. Nanti ketika interview kalian cerita gini. Apa kamu bisa ini, bisa gitu. Kalau kalian mantap, memang mantap, seperti itu. Ada lagi? Melanjut pertanyaan tadi ya Bu, mungkin ada nggak sih Bu waktu pertama kali masuk dunia kerja kayak pressure apa gitu, terus gimana sih cara melewatinya gitu Bu? Pak Hermawan ini sharing-sharing nggak apa-apa ya, di luar mata kuliah manajemen proyek. Ya, pressure itu terutama kalau misal saya kan perempuan, pressure perempuan itu lebih luar biasa kalau yang saya rasakan loh ya. Tapi kalau kita udah enjoy dan menikmati itu enak gitu. Kita butuh, kalau saya itu butuh waktu 1 bulan 2 bulan untuk apa namanya, untuk bisa menyatu sama pekerjaan. Saya butuh waktu segitu karena dari sebenarnya saya juga nggak menyalahkan prodi saya sih. Prodi saya kan sebenarnya lebih ke infrastruktur jalan tol. Nah, saya kan masuknya ke mana, ke gedung, jadi kan memang berbeda di situ dulu udah berbeda. Saya tuh harus kembali ke nol, belajar terkait dari struktur bawah sampai struktur atas. Terus pressure-nya apa ya, itu tergantung kebijakan ini sih, kebijakan perusahaan. Kalau dari pressure sih, kalau kita namanya kerja kita harus punya target, kita harus bisa mengejar target gitu. Bisa melewati ya karena kalau kalau saya sih yang penting tekun, nanti tuh pasti bakalan ketekan seperti itu. Tekun itu gimana ya? Tekun itu pasti tekan sampai tujuan gitu loh. Itu yang selalu saya pegang, jadi yang selalu saya ingat. Jadi kalaupun saya ketika dapat pressure itu kita harus semangat. Kita tuh punya target untuk menyelesaikan proyek tersebut, seperti itu. Tekanan-tekanan sih kalaupun kita udah enjoy itu bisa dijalani secara enak kok. Kalau untuk perempuan memang kalau di dunia kontraktor, kalau sekalinya nggak kuat mentalnya juga kebanyakan itu resign seperti itu. Tapi ya kan beda-beda tergantung sistem perusahaannya bagaimana. Ada lagi? Untuk teman-teman sih kalau misalnya ya itu tadi, cari dulu kita itu punya kemampuan itu di mana, pengen jadi apa, jangan dipaksakan. Kalau memang ini ya apa namanya, udah stuck sama ini ya tekuni gitu.
ada lagi yang ditanyakan. Halo. Mungkin teman-teman yang perempuan ada yang gitu, atau yang terkait manajemen lagi ditanyain apa yang bisa saya jawab, saya bantu jawab. Bu, mau tanya lagi, Bu. Halo. Ya. Itu Bu, mungkin kalau sebagai kontraktor tuh boleh nggak sih Bu menolak tender, Bu? Kalaupun mungkin menolak kan takutnya di next tender itu barangkali nggak diundang atau gimana, Bu? Atau mungkin misalkan proyeknya kita udah megang terlalu banyak proyek nih, tapi tetap masih diundang tender. Terus kita pengen menolak tuh ada nggak sih Bu kayak mungkin kode etiknya atau gimana, Bu? Kalau menurut pengalaman saya yang sebelumnya kontraktor baru 2 tahun itu nggak ada sih kalau kontraktor mengundurkan diri seperti itu ya, karena terlalu banyak proyek gitu ya. Kalau memang dari kontraktornya sendiri udah tahu proyek mungkin nggak harus ikut lelang itu, seperti itu nggak harus ikut itu gitu. Kecuali kalau penunjukan langsung, oh pengennya saya ini, itu beda lagi gitu. Kalau untuk saat ini sepertinya nggak ada sih, belum ada kayaknya. Itu kalau yang nolak itu mungkin dari yang emang udah dari panitia atau pengurus yang terkait tender itu. Gitu. Terima kasih, Bu. Ada lagi nggak? Baru pertama kali nih terus terang saya berhadapan sama teman-teman mahasiswa. Tapi kalau biasanya kalau di kantor ya ini diskusi, bisa diskusi gitu.
Halo Bu, saya ingin bertanya. Ya, Mungkin untuk di bidang manajemen sendiri, apakah ada soft skill khusus yang biasanya dicari? Mungkin seperti bahasa atau kemampuan membuat seperti BIM atau gimana itu yang biasanya sekarang banyak dicari gitu gimana Bu? Untuk mahasiswa mungkin ya Bu, yang baru lulus gitu. Terima kasih. Ya, kalau ini sedikit bocornya, kalau di dunia kerja itu BIM itu kan Revit, itu kalau kalian bisa, kalian pelajarin itu Revit, pasti dicari. Sekarang itu, ke depan itu BIM itu selalu, ke depannya itu bagus gitu loh kalau BIM. Belajar Revit, belajar Navisworks, sama, 360 itu sendiri kalau di dokumen. Kalau misal mau ke manajemen proyek, mungkin jadi cost control kayak gitu ya, kan untuk pengendalian biaya waktu itu juga kan, itu mungkin untuk soft skill itu kalian mungkin bisa itu kalian belajar itu terus cakap komunikasinya seperti itu sih mungkin berani mengambil keputusan. Harus gimana ya, misal udah langsung aduh proyek saya ini terlambat, kayak itu apa lah, kita harus tetap sendiri seperti itu lah gitu. Untuk mungkin kemampuan bahasa atau berbicara gitu Bu? Bahasa kita kalau misal di Persada Gedung sendiri itu kita pakai, kalau bahasa ya enggak ini sih, enggak begitu di nomor satu kan gitu. Tapi kecuali dengan catatan ya, kecuali kalau kita itu owner misal dari asing, kita juga harus bisa, kan ada juga itu kontrak itu 2 bahasa seperti itu. Jadi kita juga bahasa itu juga kita harus pahami bahasa Inggris. Komunikasi itu harus bagus sih, paling enggak memang yang karena dengan komunikasi kita bisa bercakap itu semuanya bisa terkendali seperti itu. Skill kerja itu kan tim gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Jadi kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, gimana Kak Tara? Apa mau dilanjutkan atau gimana kelasnya Kak? Enggak, mau gimana? Ada lagi yang ditanyakan terkait manajemen proyek. Di dunia kontraktor sih manajemen proyek itu sangat penting sebenarnya, terutama di schedule itu tadi di garis bawah biaya mutu waktu itu harus
seimbang, balance seperti itu. Itu kuncinya sih. Gimana ya? Gimana teman-teman? Adik-adik semua tetap semangat. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Apa? Mungkin dari saya cukup itu sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Oke. Ini gimana ya Kak Tara? Apa kelasnya apa cukup sampai sekian apa dilanjut?
Halo, baik. Baik. Iya, ya. Dan presentasi itu ya, baik. Nggak tahu nih Pak Here di chat belum jawab Pak Here. Belum jawab. Kayak meeting dulu. Teman-teman mungkin sambil nunggu Pak Her ya, tadi aku diamatin di Pak Her suruh closing statement buat diskusi ini. Nah, aku udah ada sedikit mencatat, terus aku minta izin buat menyampaikan. Jadi, menurut Ibu Heni dalam proyek, hal yang perlu digarisbawahi adalah BMW, yaitu biaya, mutu, dan waktu. Dari konsep ini, ketiganya harus saling berkaitan. Kemudian dalam masa pandemi ini, permasalahan biaya dan waktu adalah tantangan tersendiri bagi kontraktor menurut Ibu Eni. Kemudian dari sesi tanya jawab, sebagai bekal mahasiswa sebelum lulus, Bu Eni mengatakan bahwa sebelumnya kita harus punya pandangan kerja yang spesifik. Misalnya, kita mau masuk bagian konsultan atau kontraktor gitu. Pilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan menurut kita menonjol di bidang tersebut. Kemudian dilanjut lagi, Bu Heni mengatakan bahwa kuncinya dalam sebuah proyek adalah tekun mesti tekan. Yang artinya kalau kita tekun, pasti akan sampai pada tujuan kita. Kemudian Ibu Heni menambahkan lagi bahwa dalam dunia proyek, manajemen itu sangat penting karena dengan manajemen yang baik, maka semua dapat diatur dengan seimbang. Gitu. Terima kasih. Makasih, baik. Halo, baik. Baik. Iya. Terus ini nasib PB, live apa piye atau selesai? Baik teman-teman, ini kata Pak Her, kalau emang sesi diskusinya udah selesai, berarti kelasnya cukup sampai sekian. Saya mewakili teman-teman dan mewakili Pak Her, ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Heni yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini buat sharing-sharing sama kita. Terima kasih banyak Bu Heni. Udah, sama-sama semangat ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.